Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kalista Genis Puspamaya dengan NIM 2511024337175. Di sini saya akan membahas tentang ragam bahasa ilmiah dalam bahasa Indonesia. Pertama, kita perlu memahami dulu apa yang dimaksud dengan ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah adalah jenis bahasa yang digunakan dalam kegiatan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Bahasa ini biasa digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian, diskusi ilmiah, seminar, lokakarya maupun publikasi ilmiah seperti jurnal atau artikel ilmiah. Tujuan dari penggunaan bahasa ilmiah adalah agar informasi atau hasil penelitian dapat disampaikan secara jelas, logis, dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Salah satu tempat yang sering menggunakan ragam bahasa ilmiah adalah jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah merupakan salah satu bentuk publikasi yang berisi kumpulan karya ilmiah yang disebut artikel ilmiah. Artikel ilmiah sendiri adalah tulisan lengkap yang menyajikan hasil kajian atau penelitian yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok peneliti. Penelitian tersebut bisa berupa penelitian yang baru dilakukan maupun penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Namun, dalam penggunaan bahasa ilmiah sering juga ditemukan beberapa kesalahan. Misalnya, kesalahan dalam pemilihan kata, struktur kalimat, struktur paragraf, serta penggunaan ejaan dan tanda baca. Jika kesalahan-kesalahan ini terjadi, maka tulisan ilmiah bisa menjadi sulit dipahami atau bahkan menimbulkan makna yang berbeda dari yang dimaksud oleh penulis. Oleh karena itu, dalam menulis karya ilmiah, memerlukan penggunaan bahasa dengan baik dan benar. Selanjutnya, ragam bahasa ilmiah memiliki ciri dan sifat khusus yang membedakan dari bahasa sehari-hari. Ciri yang pertama adalah jelas dan tepat, artinya bahasa yang digunakan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda. Penulis harus menggunakan kata yang tepat, kalimat yang tidak berbelit-belit, serta paragraf yang disusun secara runtut agar pembaca dapat memahami isi tulisan dengan mudah. Ciri yang kedua adalah lugas. Bahasa ilmiah harus langsung pada inti pembahasan dan tidak menggunakan kata-kata yang berlebihan atau bermakna kias. Dalam karya ilmiah, bahasa yang digunakan tidak boleh terlalu puitis atau berbunga-bunga seperti dalam karya sastra. Kalimat harus sederhana tetapi tetap jelas dan informatif. Ciri berikutnya adalah formal dan objektif. Bahasa ilmiah biasanya digunakan dalam situasi resmi atau akademik, sehingga kosakata yang dipakai juga harus bersifat formal. Selain itu, bahasa ilmiah harus objektif, yaitu berdasarkan fakta dan data, bukan berdasarkan perasaan atau pendapat pribadi penulis. Oleh karena itu, kata-kata yang bersifat emosional sebaiknya dihindari. Dalam bahasa ilmiah juga biasanya digunakan kalimat pasif. Hal ini dilakukan untuk menekankan pada proses atau hasil penelitian, bukan pada siapa yang melakukan penelitian tersebut. Misalnya kalimat dari uraian tadi penulis dapat menyimpulkan, sebaiknya diubah menjadi dari uraian tadi dapat disimpulkan. Dengan begitu, kalimat menjadi lebih objektif dan formal. Selain itu, bahasa ilmiah juga harus ringkas dan padat. Maksudnya, penulis harus menyampaikan gagasan secara efektif tanpa menggunakan kata-kata yang tidak perlu. Meskipun ringkas, isi tulisan tetap harus lengkap dan mudah dipahami. Ciri lainnya adalah konsisten. Dalam karya ilmiah, penggunaan istilah ejaan maupun tanda baca harus dilakukan secara konsisten dari awal hingga akhir tulisan. Jika suatu istilah sudah digunakan di awal, maka istilah tersebut sebaiknya tetap digunakan dan tidak diganti dengan istilah lain yang dapat menimbulkan kebingungan. Terakhir, bahasa ilmiah biasanya menggunakan istilah teknis yang sesuai dengan bidang ilmu tertentu. Misalnya, dalam bidang ekonomi terdapat istilah seperti debitur, kreditur, suku bunga, dan moneter. Istilah-istilah tersebut digunakan untuk menjelaskan konsep secara lebih tepat sesuai dengan bidang ilmu yang dibahas. Selanjutnya, saya akan memberikan kesimpulan tentang 3 buku yang sudah saya baca. Disimpulkan bahwa ragam bahasa adalah variasi penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi, tujuan komunikasi, media, serta latar belakang penutur. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang dapat menggunakan bahasa yang berbeda tergantung dengan siapa ia berbicara dan dalam kondisi apa komunikasi tersebut terjadi. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan beberapa hal, seperti situasi pemakaian, media yang digunakan, serta perbedaan penutur. Berdasarkan situasinya, ragam bahasa terdiri dari ragam formal, semi-formal, dan non-formal. Berdasarkan mediumnya, ragam bahasa dibagi menjadi ragam bahasa lisan dan ragam bahasa tulis. Selain itu, ragam bahasa juga dapat dipengaruhi oleh faktor daerah, pendidikan, maupun profesi seseorang. Dalam dunia akademik, terdapat ragam bahasa ilmiah, yaitu bahasa yang digunakan untuk menyampaikan gagasan, hasil penelitian, atau informasi ilmiah dalam bentuk tulisan, seperti makalah, laporan penelitian, atau artikel ilmiah. Bahasa ilmiah harus menggunakan bahasa yang baku
jelas, logis, singkat, dan objektif, agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Dengan memahami ragam bahasa, kita dapat menggunakan bahasa secara lebih tepat sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi, sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas oleh orang lain. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.